Panas? Capek? Tangannya merah? Nah, sekarang fokus. Kita belajar materi. Sebelumnya materi apa? Sebelumnya IPS sampai mana terakhir? Pernah tahu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda ada yang tahu? Sumpah Pemuda video apa? Apa? Bukan, ini gerakan kebangsaan. Yaudah, berarti sekarang ini kita ambil tema ini pergerakan apa video baca? Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Jadi pergerakan rencana atau tahapan-tahapan menuju kemerdekaan apa? Di sini tujuan pembelajarannya coba dibaca. Yang mau baca, angkat tangan. 1, 2, 1. Yang berani? Oke, jangan aja. Ya, baca Jihan yang keras. Tujuan pembelajaran apa? Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran pada materi ini dengerin. Tujuan pada materi ini yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan, ekspresikan daripada materi ini. Terus menganalisis. Karena di dalam tujuan ini terdapat organisasi. Jadi kalian nanti mendeskripsikan, terus mengekspresikan, menganalisis organisasi yang ada di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi tahapannya yang lain yaitu mampu menganalisis upaya. Upaya itu proses pergerakannya. Jadi prosesnya gimana menuju kemerdekaan itu tadi. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan ya kakaknya. Oke. Lanjut di sini. Perhatikan bagaimana perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Di sini Indonesia adalah negara yang besar, di mana kita sebelumnya memang dijajah oleh Belanda. Siapa lagi? Negara mana? Portugis, Jepang. Dan di sini Indonesia adalah negara yang menjadi salah satu bangsa yang dijajah dan ditindas oleh Hindia Belanda. Nah, jadi proses menuju kemerdekaan Indonesia salah satunya dengan kemunculan berbagai perkumpulan masyarakat seperti apa? Organisasi untuk menghadapi apa? Nah, jadi untuk menghadapi para penjajah ini, rakyat Indonesia, para pemuda Indonesia sebelumnya itu membuat dalam artian itu memanfaatkan organisasinya dibentuk oleh siapa penjajah kita? Jepang. Jadi sebenarnya ini organisasi yang dibikin oleh para Jepang, tetapi berisi perkumpulan yang di dalamnya ada anggota-anggota pemuda Indonesia atau para pahlawan Indonesia seperti apa? Soekarno, Muhammad. Ya. Jadi itu. Selanjutnya ini faktor penyebab pergerakan nasional. Jadi ada faktornya. Menyebabkan pergerakan itu apa? Penyebabnya adanya pergerakan itu apa? Tujuannya apa gitu. Dibaca satu orang. Tadi coba baca. Para pemuda dari berbagai daerah diklat Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 adalah bukti salah satu bentuk persatuan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ikrar tersebut menjadi tekad utama rakyat Indonesia untuk memulai jalan baru mengusir para penjajah melalui pergerakan nasional. Baiklah, jadi prosesnya para pemuda ini tujuan menyebabkan mereka adanya pergerakan ini adalah apa? Ingin Indonesia merdeka. Jadilah dibuatlah yang namanya Persatuan Rakyat Indonesia dan artian ikrar. Ikrar itu sebuah semangat ingin Indonesia merdeka. Gimana caranya Indonesia merdeka? Nggak mau tahu pada para pahlawan waktu itu. Jadi pada tanggal 28 Oktober ini 1928 ini di mana para penjajah ini melakukan pergerakan nasional Sumpah Pemuda pada tanggal berapa? 28 Oktober tahun berapa? 1928. Setelah itu ada organisasi pergerakan. Organisasinya sekarang wadahnya. Wadah dari orang-orang pahlawan itu sendiri. Video, bagus. Oke. Organisasi pergerakan ini gambar apa? Apa? Gedung apa? Lawang Sewu. Lawang Sewu di mana Lawang Sewu? Di Malang. Oke, Semarang. Jadi di samping ini merupakan gambar gedung Sofia di mana gedung tersebut merupakan tempat apa?
berdirinya organisasi pelopor kebangsaan Indonesia sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Disinilah pelopor kebangsaan Indonesia yang selalu diperingati sebagai hari kemerdekaan. Jadi sebelumnya ini memang gedung sekolahan, tetapi para pahlawan itu membutuhkan suatu tempat, ibarat suatu wadah. Jadi awalnya disekolahkan, berubah menjadi yang namanya hari apa? Namanya apa? Gedung apa? Budi Utopia atau Budi Utomo. Nah, di sini lahirnya Budi Utomo tanggal berapa? 20 Mei 1998. Nah, ini diperingati hari apa? Lahirnya Budi Utomo. Jadi ini gedungnya awalnya hanya sebuah sekolah, tapi ditempati yang memunculkan. Jadi di sini lahirnya organisasi itu di sini. Aman dulu. Oke, paham ya? Paham di sini, paham? Oke, lanjut. Yang C apa? Pergerakan pada zaman pendudukan Jepang. Jadi pergerakan ini dilakukan pada zaman adanya pendudukan Jepang di mana? Di Indonesia. Nah, jadi bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya dengan memanfaatkan organisasi yang sudah jadi tadi, sudah terbentuk, sudah berdiri, itu untuk didirikan oleh Jepang sebagai alat untuk apa? Meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi Jepang itu mendirikan sebuah organisasi, namun di dalamnya itu ada para pahlawan Indonesia seperti Soekarno tadi. Tetapi di sini tujuannya apa? Mereka bergabung di situ bisa saling berkomunikasi dengan rakyat yang biasa. Jadi ibarat bahasa kasarnya itu licik lah, tapi licik dengan kebenaran, dengan tujuan apa? Meraih kemerdekaan. Jadi salah satu kunci seorang penyusup lah, ibarat kita mengikuti aturannya Belanda, tetapi di dalamnya ada komunikasi sama rakyat biasa untuk memerdekakan Indonesia. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada nggak? Tanya aja ya, tanya aja yang nggak tahu.